Yang hal yang menarik di sini adalah cerita yang dibangun merupakan cerita yang nggak masalah kalau nggak masuk akal. Overall series ini aku rekomendasiin buat teman-teman semua yang mau ngisi waktu luang kalian sekitar 4 jam buat nonton series ini atau mungkin lebih kalau mau nonton series lainnya. Halo semuanya, selamat datang di Ella Media dan bersama saya Ibnu Nambang. Dan kali ini kita akan ngobrolin film karena emang konten WM masih belum produksi sampai sekarang, nanti akan produksi untuk selanjutnya. Oke, kita nggak mau bahas secara teknis aja, tapi untuk cerita nanti kalau misalnya udah tayang bisa tonton reviewnya Bio di link di atas. Oke, di sini kita mau ngobrolin ke series yaitu A+. Series ini tuh udah tayang di Prime Video tanggal 25 Mei kemarin. Lalu series ini merupakan adaptasi dari cerita di Wattpad. Penulisnya adalah Ananda Putri dan series ini menurutku series yang entertaining. Nah, series ini cukup pendek ya, karena series ini cuma ada 6 episode dan setiap episodenya itu cuma 35-40 menit. Yang 40 menit itu udah termasuk detail juga sih, jadi terbilang pendek. Mungkin 4 jam kali ya, 4 jam kalian luangin waktu untuk nonton dari episode 1 sampai episode terakhir. Nah, untuk series ini singkat cerita ya, ceritanya itu sebuah sekolah unggulan yang bernama Bina Indonesia. Menceritakan karakter utama yaitu Calypso Dirgantari baru aja masuk jadi murid baru dan dia kaget dengan adanya sistem yang rada unik di sekolah tersebut. Sistem jumlah SPP yang harus dibayarkan tergantung dari ranking ujian. Ini semakin tinggi setiap tes semakin murah juga SPP-nya. Bahkan SPP dari 3 besar ranking 1, 2, 3 itu gratis. Oke, lanjut. Film ini menarik karena film ini juga merupakan kali pertama di sang sutradara Bang Fajar Bustomi yang sebelumnya itu terkenal dengan sebagai sutradara film yang bertema sekolah yaitu Dilan dan Mariposa. Series ini diperankan oleh beberapa nama talent yang muda dan menunjukkan bakatnya di sini, yaitu ada Aisyah Nura, ada Antonio Blanco, nah itulah ya. Yiva Magnolia, terus ada Raybong, Livi Renata, dan Aliando Sharif. Series A+ ini tuh merupakan produksi dari Falcon Pictures. Untuk experience nonton aku sih, hal yang menarik di sini adalah cerita yang dibangun merupakan cerita yang nggak masalah kalau nggak masuk akal. Nah, kita kembali lagi ke cerita awal tadi, di mana sistem sekolahnya yang aneh dan mungkin di Indonesia jarang ada atau mungkin bahkan nggak ada. Itu kalau misalnya ceritanya dari awal aja udah menurutku udah aneh, jadi ketika ceritanya nanti di belakang nggak terlalu masuk akal ya nggak akan ada masalah gitu, karena emang dari pondasinya aja udah begitu. Dan yang kedua itu ceritanya nggak buru-buru di awal. Jadi di episode 1 dan 2 itu menceritakan alur psikologi masing-masing karakter, terus keadaan keluarga dari masing-masing karakter. Jadi mungkin akan terasa sedikit membosankan buat teman-teman tonton. Tapi untuk episode selanjutnya 3-6 pastinya alurnya bahkan akan lebih cepat dari sebelumnya. Nah, di episode akhir itu menurutku terkesan terburu-buru untuk menjadikan film ini selesai. Dan kemungkinan sih akan ada series keduanya ya. Jadi nanti kita nantiin aja karena emang menurutku ini pasarnya cukup banyak ya di Prime Video. Terus dari segi teknis kita bahas yaitu shot yang digunakan juga shot yang menarik ya. Jadi ya normalnya film-film yang estetik lainnya atau film-film yang sinematik lainnya, series ini menurutku lebih baik dari kebanyakan series remaja. Selanjutnya dari segi teknis juga itu adalah tone warna yang digunakan merupakan warna baru. Nah, kita mungkin sering lihat film-film dari Falcon itu kebanyakan tone warnanya itu mengarah ke kuning. Nah, ini tuh mengarah ke biru. Jadi kesan untuk lebih fresh dari film-film series yang lainnya, terus lebih misterius juga karena emang ya film ini mengandung ada sisi misteriusnya. Dan kerap juga mungkin buat teman-teman semua mungkin yang udah nonton sadar series ini kok kayak mirip kayak di seriesnya Korea gitu kalau nggak salah Weird Genius. Tapi mereka juga menyadari akan itu. Bahkan di salah satu episodenya itu mereka juga bilang gitu. Kira-kira gini kalimatnya. Kita bukan Weird Genius yang bisa memecahkan semua masalah ini gitu. Kira-kira di salah satu episodenya kalian cari aja nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, untuk dari segi visual sih nggak ada masalah sih untuk aku pribadi. Mungkin ada dari segi teknis yang buat masukan teman-teman produksi atau teman-teman yang mungkin tergabung dalam tim ini, itu di tim audionya ini teman-teman. Nah, entah di tim teknisnya atau di tim editingnya, mungkin nanti bisa untuk masukan. Dan ini cuman pengalamanku
sependengaranku yang ya sebagai penonton aja. Di sini aku dengerin pakai in-ear monitor QKZ AK6 kalau nggak salah ya, yang murah tapi karakternya emang flat. Terus aku nontonnya di laptop Acer Aspire E14 lalu pakai monitor AOC E2 series. Nah di sini audio buat masukan teman-teman juga, audio di episode 1 dan 2 dan 3 ini menurutku ada beberapa yang mungkin bisa diperbaiki lagi karena emang kurang nyaman didengar untuk telingaku yang sebagai penonton biasa aja. Oke, di episode 1 menurutku ada audio di bagian dialog. Dalam pemecahan suara untuk right dan left-nya itu kurang jelas di bagian shot yang perpustakaan gitu. Jadi mungkin ada karakter yang out frame dari kiri misalnya, terus dia harusnya suaranya dari kiri aja gitu. Pas dia on frame, dia masuk frame, dia baru ke middle. Nah itu menurutku kurang di situnya sih. Itu miss yang mungkin tim editor ya, editor audio yang improve lagi untuk edit di episode 1 ini sebenarnya. Untuk di episode 2 yang kurang enak denger menurutku itu ada di bagian ambience yang berubah sangat drastis gitu. Saat perpindahan shot, jadi misalnya long shot terus masuk ke close up, itu ambience-nya terlalu keras menurutku. Jadi ada perbedaan yang kurang nyaman aja didengerin. Dan ada beberapa suara ambience yang mungkin belum ada efek ruangnya, jadi itu kerasa kayak ketempel aja gitu, gak ada efek ruang yang ada di cafe itu. Lalu untuk episode 3, jadi untuk dialog saat diskusi di gudang itu terasa kurang pas aja menurutku karena ada efek ruang ya, kayak salah reverb itu terlalu jauh dari ruangannya. Jadi ruangannya tuh sebenarnya cukup kecil, cuman untuk ambience-nya juga itu kayaknya terlalu jauh. Jadi terlalu gede ruangannya. Terus untuk selanjutnya dialognya juga mungkin harus ada yang mungkin disesuaikan karena emang kita tahu sendiri kalau misalnya dialog ketika berdiskusi sangat alot itu pasti ada yang teriak, ada yang suaranya kecil karena nangis atau suaranya kurang terkontrol. Nah itu mungkin dari tim teknis juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk menyesuaikan volume ketika talent action. Cuman memang mungkin ada keterbatasan lain karena banyak orang di satu scene itu. Jadi mungkin tim editor juga lebih bisa nambahin efek-efek lainnya untuk nutupin suara itu bisa juga gitu. Tapi juga bisa jadi karena ruangannya yang bergema. Jadi ada dua kemungkinan sih. Kalau misalnya ruangan bergema emang mungkin tim teknis lebih berjaga-jaga untuk bagian audionya biar bergemanya tak terlalu masuk ketika editing juga lebih gampang. Jadi itu sih untuk catatan dari aku yang menurutku kurang nyaman ditonton. Tapi overall kalau teman-teman semua nonton pakai speaker langsung di HP atau speaker yang yang penting nyala gitu, speaker laptop atau dimanapun yang speaker biasa, itu nggak akan terasa banget. Tapi memang kalau untuk dipakai in-ear monitor ataupun pakai headset itu akan agak kerasa kurang nyaman. Tapi itu juga pendapatku pribadi, ya dimana aku di sini juga cuma bagian experience menontonku ketika pakai setup yang aku jelasin sebelumnya. Overall series ini aku rekomendasiin buat teman-teman semua yang mau ngisi waktu luang kalian sekitar 4 jam buat nonton series ini atau mungkin lebih kalau mau nonton series lainnya. Ini salah satu series rekomendasi karena dari segi cerita menurutku ceritanya menarik. Di awal nggak terburu-buru, tapi memang di akhir menurutku sedikit terburu-buru. Jadi untuk ngikutinnya juga menurutku agak kebingungan juga di akunya sendiri. Cuman kalau misalnya menurutku kalau ini series ditambahin episodenya bakal lebih banyak lagi cerita yang bisa ditayangkan di situ. Jadi lebih hidup lagi untuk ceritanya. Jadi untuk penilaian dari series ini bisa nonton di WIM dan nanti kalau udah tayang pasti ada link di atas atau di description box. Dan sampai sini dulu untuk yang aku bahas ulasan untuk mungkin obrolan film experience nontonku pribadi untuk ngisi konten juga. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk follow IG-nya Elmedia dan IG-ku pribadi yang ada di sini. Kalian bisa klik aja. Saya Ibnu Lambang dari Elmedia. See you next video.